menggetarkan hati kita, kita memberikan pujian penyembahan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab hanya Dia Allah sumber pertolongan kita semuanya. Haleluya. Oh, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari nyanyikan dengan iman. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan lalu nyanyikan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi dengan iman. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh, mari yang percaya bahwa hanya Yesus sumber pertolongan, hanya Yesus yang setia.
yang sanggup memberkati kita. Mari kita sembah Dia. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya. Allah yang setia, yang selalu menolongku, yang selalu pulihkanku, yang selalu menyembuhkanku. Hanya Yesus satu-satunya. Yesusku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, yang selalu menyertaiku, Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, Tuhan, selamanya Engkau Tuhan yang terutama dalam hidup ini, yang selalu memberkati, menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Saudara-saudara meriah bagilah kita. Shalom, selamat kita bertemu kembali dalam cintanya Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk saya ikut membagikan firman dalam ibadah online ini. Puji nama Tuhan, dan kiranya apa yang akan saya bagikan benar-benar memberkati kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu karena kasih setiamu yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami taruh sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya oleh karena Engkaulah kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan. Kami boleh berjalan dalam kasih-Mu, keselamatan yang telah Engkau janjikan kepada kami, dan segala kebaikan Tuhan selama hidup kami boleh alami dan rasakan. Hari ini kami akan merenungkan dan berbicara tentang firman Tuhan. Tuhan berikan kami pengertian sehingga apa yang kami dengar hari ini benar-benar menghasilkan nilai kekal,
membawa kami dalam pengenalan yang semakin dalam akan Engkau, dan kami semakin mengasihi Engkau, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Saya kembali mengulangi bahwa hasil akhir kekristenan adalah keserupaan dengan Kristus. Itu adalah hasil akhirnya. Jadi diharapkan semua orang Kristen di seluruh dunia itu punya tujuan yang sama, keserupaan dengan Kristus. Bukan kita makin kaya, bukan kita makin terkenal, bukan kita makin ini dan itu, tidak. Itu bagian yang lain. Tetapi inti dari kekristenan adalah kita setiap hari semakin berubah dan menjadi seperti Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Dan biarlah itu menjadi target dan goal kita. Sejak kita bangun pagi sampai kita tidur pada malam hari ini, kita terus-menerus berubah, semakin hari semakin menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Baik, puji Tuhan. Hari ini saudaraku, saya akan membagikan beberapa ayat tentang bagaimana kita menjadi bertumbuh dan dewasa. Seperti apa ciri-ciri orang yang dewasa dalam Tuhan. Ada hal yang tertulis dalam Alkitab, saya akan bagikan pada saudara dan akan saya bacakan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Ibrani 11 ayat 24 ayat 26 saya akan membacakan bagi kita semua. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ayat ini berkata, setelah ia dewasa. Kita tahu kisah tentang Nabi Musa. Dia lahir ketika Israel sedang bertumbuh makin besar dalam jumlah di negeri orang Filistin, sehingga Firaun pada waktu itu memberi perintah supaya setiap anak Ibrani, setiap orang Israel yang lahir kalau laki-laki harus segera dibunuh. Musa lahir pada zaman itu, sehingga saudaraku, ketika dia lahir dan ternyata dia laki-laki, orang tuanya menyembunyikan dia. Ya saudaraku, tetapi semakin lama anak ini semakin besar, sehingga suaranya makin keras, mereka tidak bisa lagi menyembunyikan. Akhirnya Musa disembunyikan di Sungai Nil. Tempat yang teraman adalah tempat yang dimana banyak musuh, ya. Jadi Sungai Nil adalah tempat dimana semua orang bayi Ibrani harus dibuang. Jadi di tempat itulah Musa disembunyikan, dibuatkan oleh ibunya sebuah perahu kecil, lalu Musa ditaruh di atasnya. Singkat cerita, ternyata Sungai Nil adalah tempat di mana putri Firaun sedang mandi. Lalu putri Firaun mengangkat Musa menjadi anaknya, dan Musa dididik. Seterusnya Musa dididik dalam hikmat orang Mesir. Dan dalam kitab Ibrani dikatakan, ia berkuasa dalam perkataannya dan perbuatannya. Jadi Musa rupanya bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi orang hebat di Mesir. Nah, setelah dewasa, ya, setelah dewasa, rupanya kedewasaan entah ukurannya apa, Alkitab menulis, setelah dewasa, Musa menolak disebut putri Firaun. Jadi waktu kecil rupanya dia menikmati menjadi putri Firaun, menikmati semua kesenangan, menikmati semua fasilitas. Ketika dia bertumbuh menjadi remaja dan menjadi pemuda dan dia menjadi pegawai barangkali, dan ada cerita bahwa katanya dia menjadi panglima tentaranya Firaun ketika menaklukkan Ethiopia. Jadi dia menjadi pejabat yang luar biasa. Namun saudaraku, ketika dia bertumbuh dan ketika dia dewasa, dikatakan apa? Dia menolak disebut anak putri Firaun. Saudaraku, kedewasaan ditandai dengan apa? Menyadari identitasnya, menyadari siapa kita. Saudaraku, itu dewasa di hadapan Tuhan. Menyadari siapa saya, menyadari bahwa kita ini bukan lagi serupa dengan dunia ini. Orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang sadar, saya ini bukan dari dunia ini.
Kita ini memang lahir di dunia, tetapi kita adalah warga kerajaan sorga. Saudaraku, orang yang dewasa sadar akan hal ini. Siapa dirinya yang sebenarnya? Siapa saudaraku? Pertama, kita adalah orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 di sana dikatakan, Dia mati di atas kayu salib supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita menjadi orang benar. Jadi status kita berubah. Awalnya orang berdosa, lalu kita menjadi orang benar oleh karena Kristus sudah mati bagi kita dan kita menjadi orang benar. Apakah orang benar ini tidak pernah berdosa? Masih berdosa karena kita masih dalam tubuh dosa. Tetapi status kita adalah orang benarnya Tuhan. Ketika kita menyadari identitas kita ini, kita akan menjadi orang yang selalu sadar, saya ini sudah dibeli, saya ini sudah ditebus, saya ini menjadi miliknya Tuhan. Saya tidak boleh melakukan hal-hal ini lagi, karena saya sudah menjadi milik Tuhan, dan saya orang benarnya Tuhan. Ada sebuah perumpamaan yang sering sekali kita dengar, saudaraku. Misalnya, saudara akan pergi ke sebuah pesta, lalu saudara memakai pakaian saudara yang paling bagus, pakaian yang sangat mahal, pakaian yang sangat baik, dan akan dijemput oleh teman pergi ke pesta. Lalu saudara menunggu di pinggir jalan, teman saudara akan menjemput dengan mobil. Di situ ada sebuah kursi, bangku. Saudara sudah agak lama berdiri menunggu, tertarik untuk duduk, tetapi sayangnya kursi tersebut kotor. Ada beberapa kotoran, saudara, sehingga saudara janganlah duduk. Kenapa? Sayang bajunya. Baju ini mahal, baju ini bersih dan akan ke pesta. Akankah saya mengotori baju ini hanya karena saya capek berdiri, lalu saya duduk di kursi yang kotor itu? Karena kenapa? Sayang baju. Beda kalau saudara baru pulang dari sawah, atau saudara baru pulang dari kerja di bengkel dengan pakaian kerja saudara, lalu saudara akan dijemput dengan teman saudara, berdiri di tempat yang sama, lalu karena sudah capek, saudara harus duduk. Di situ ada kursi yang sama dengan kotoran yang sama. Akankah kita duduk? Ya, duduk saja. Karena kenapa? Toh bajunya kotor. Seperti itu. Jadi ketika orang sadar, ketika dia sudah dibenarkan, dia sudah dibeli, dia jadi milik Allah, ketika kesadaran itu terus-menerus ada, maka dia justru akan menghindari dosa. Saya akan mengotori baju saya. Mungkin suatu saat akan jatuh dalam dosa dan lain, tapi akan tetap sadar. Orang yang dewasa adalah orang yang sudah mengerti identitasnya dalam Tuhan, bahwa dia sudah dibenarkan oleh Tuhan, sehingga dia makin kuat untuk melawan dosa. Ya, puji Tuhan saudara. Jadi Musa dikatakan dia menolak disebut anak putri Firaun setelah dewasa. Mari kita setelah kita dewasa saudara, setelah kita dewasa dalam Tuhan, kita sadar identitas kita. Kita bukan lagi orang dunia ini. Kita masih tinggal dalam dunia. Kita masih menghirup udara dunia. Tetapi kita adalah warga negara kerajaan sorga yang sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi mari hidup kita dedikasikan ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Siapa kita dan identitas kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, identitas yang kedua, saudaraku, saya ingin bacakan yang kedua adalah kita ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita orang benarnya Tuhan. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Itu identitas kita. Dan yang kedua, kita adalah bangsa pilihan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajane, ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang jadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita miliknya Tuhan. Kita bangsa pilihan Tuhan. Kita orang-orang yang setelah ditebus oleh Tuhan. Imamat yang rajani, ya, imam-imam yang adalah bangsawan-bangsawan, ya, kerajaan sorga. Itu sebenarnya identitas kita. Jadi saudaraku, kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang megah, ya. Jadi jangan minder kalau jadi orang Kristen. Anda adalah imam-imam yang rajani. Anda bangsa pilihan Tuhan. Jangan jadi minder. Apa-apa minder, apa-apa takut. Saudaraku, ingat identitas Anda itu siapa. Orang yang dewasa adalah orang yang sadar dengan identitasnya di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, karena itu marilah kita menghidupi identitas kita tersebut, ya. Kita hidup menurut panggilan kita, ya.
kita hidup menurut seperti apa kita. Jadi saudaraku, kita menyadari bahwa ketika kita menjadi miliknya Tuhan, kita adalah orang yang sudah dibenarkan, dan kita adalah umat yang luar biasa, umat yang pilihannya Tuhan. Nah, bagaimana saudaraku kita menghidupi apa yang identitas kita tersebut adalah apa? Dengan kita hidup sesuai panggilan kita. Saya akan bacakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Saudaraku, ketika kita sadar identitas kita, saudara, ketika kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, itu yang membuat kita sanggup mengalahkan dunia. Dunia begitu datang memberikan kita segala macam hal untuk menyeret dan menarik kita, kita bisa kokoh berdiri. Karena siapa? Karena tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Karena apa yang telah dikerjakan Tuhan bagi kita. Jadi saudaraku, sadarlah dan ingatlah siapa identitas kita. Dan kedewasaan kita ditunjukkan dengan itu. Seperti Musa, ketika dewasa, dia menolak disebut anak putri Firaun, karena dia tahu siapa dia sebenarnya. Kita setelah dewasa, kita seperti itu. Kita tidak sama dengan dunia. Kita terus berubah, ya. Roma pasal 12 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan anak-anak kerajaan sorga kita seharusnya. Saudaraku, itu identitas kita yang sebenarnya di hadapan Allah. Nah saudaraku, yang kedua, saya akan bacakan. Yang kedua saudara, orang yang dewasa di hadapan Tuhan, itu bagaimana saudaraku? Yang dewasa di hadapan Tuhan adalah mereka yang dalam Ibrani pasal 11, Musa, ia menganggap, Ibrani 11 ayat 26 tadi, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi Musa ketika dewasa, pertama dia menolak disebut anak putri Firaun. Yang kedua, dia menganggap penghinaan itu lebih besar nilainya daripada semua harta kekayaan Mesir. Ya saudaraku, penderitaan karena Kristus itu jauh lebih berharga daripada semua harta, daripada semua yang dunia telah janjikan. Apa yang kita alami bersama dengan Kristus karena pengiringan kita kepada Tuhan, itu jauh lebih berharga daripada semua harta di dunia ini. Jadi saudaraku, itu tanda kedewasaan. Orang-orang yang dewasa, pertama dia tahu identitasnya. Yang kedua saudaraku, dia lebih memandang berharga semua tentang Allah, bahkan penderitaan karena Tuhan, dibanding dengan semua kekayaan dunia ini. Apakah hal yang fana itu tidak berarti? Tetap ada artinya. Karena ayat ini berkata, ia memandang kehinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Berarti harta Mesir itu besar juga. Cuma ada yang lebih besar. Ya. Bukan berarti langsung kita, sudahlah kita tidak usah begini. Karena ini fana, kita buang saja. Kita harus yang rohani-rohani saja. Oh tidak saudaraku. Bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Ini soal skala prioritas. Kalau kita ngoyo dengan dunia, kalau kita bekerja keras habis-habisan dengan dunia, kalau kita melakukan pekerjaan kita sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang siswa pelajar dan lain, kita kerjakan dengan kesungguhan hati kita, apalagi ketika itu berurusan dengan pengenalan akan Tuhan. Ya. Apalagi untuk ini, karena kekayaan dan kemuliaan karena Kristus jauh lebih besar daripada ini. Kalau Anda jadi seorang pelajar, Anda harus menjadi pelajar yang sangat baik. Kalau Anda menjadi seorang pengusaha, Anda harus terus berusaha menjadi pengusaha yang sukses. Kalau Anda menjadi seorang guru, Anda menjadi guru yang terbaik. Jadilah terbaik dalam setiap segi hidup Anda. Itu mempermuliakan Tuhan. Tetapi saudaraku, ketika berurusan dengan pengenalan akan Allah, itu harus jauh lebih baik. Ini harus lebih dapat porsi yang lebih banyak. Ya.
Kalau sebagai pengusaha, sebagai guru kita bekerja mati-matian, apalagi bagi Tuhan dan bagi pengenalan akan Tuhan. Saudaraku, jadi bukan ini tidak berarti, ini berarti, tapi ada yang lebih berarti lagi, yaitu tentang kekekalan. Ayat ini berkata, sebab pandangannya ia arahkan pada upah. Upah yang mana? Upahnya nanti di sorga bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita semakin dewasa, kita semakin sadar bahwa yang tidak kelihatan itu jauh lebih penting daripada yang kelihatan. Yang kelihatan penting dan harus dikerjakan. Tetapi ada yang jauh lebih penting, yang juga harus, bahkan harus menjadi perhatian kita yang lebih besar daripada apa yang kelihatan ini. Bukan berarti ini tidak penting, tetapi ini harus jauh lebih penting. Saudaraku, kekekalan, tentang pengenalan akan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus berkata apa? Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudaraku, pengenalan akan Tuhan, mengejar Tuhan, keintiman, lekat dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku, itu harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Sejak kita bangun pagi sampai kita tidur, kita mengejar Tuhan. Ya, Tuhan ada dalam hati kita. Yang kita kejar apa? Keintiman, kedekatan, dan kesungguhan kita dengan Tuhan. Jadi di dalam kita hidup di dunia ini, mengerjakan bagian-bagian kita sebagai apapun di dunia ini, kita kerjakan dengan kesungguhan kita. Dalam pada itu, kita terus-menerus membangun kekekalan, melakukan apa yang terbaik untuk dalam semakin menambah pengenalan dan kasih kita kepada Tuhan. Itu tanda kedewasaan. Jadi yang pertama, kedewasaan itu tahu identitasnya di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, memandang Kristus dan kekekalan lebih berharga daripada segala hal yang fana di dunia ini. Lebih berharga Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua, dan biarlah Roh Kudus yang akan melanjutkan terus dalam hati kita, sehingga kita benar-benar mengasihi dan mengenal Tuhan, dan kita terus bertumbuh selama kita di dunia ini, semakin dewasa dan semakin menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Tanamkan dalam hati kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, dan buatlah kami terus-menerus tertarik dengan Engkau. Tarik mata dan hati kami hanya kepadamu Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Buatlah kami bertumbuh semakin dalam dengan Engkau, dan buatlah kami semakin hari semakin setia untuk melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan, hamba berdoa bagi setiap pendengar dan pemirsa yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan segala berkat yang terbaik, pengenalan cinta akan Tuhan yang terus-menerus semakin bertambah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku, tadahkan tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus tercurah berlimpah atas hidup kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan, jadilah terang, jadilah berkat, jadilah alat bagi kemuliaan Tuhan dimanapun berada. Jadilah jawaban bagi dunia ini, sehingga ketika dunia membutuhkan jawaban, mereka akan menemukannya di dalam Engkau. Karena di dalam Engkau ada hikmat yang luar biasa, yang dari Tuhan asalnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus hari ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita pada kedatangan yang kedua kali di awan-awan. Yang percaya sama-sama berkata, amin.